Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waskuru ala ma hadakum lil islam wal'aulakum minal fadli wal in'am wajalakum minal ummati dhawil arham. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul di majelis Jumat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia, dan mudah-mudahan kelolaan panjenengan sami senantiasa diakui dan digolongkan pengikut beliau yang setia, yang insyaallah akan sama-sama mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa di kesempatan kali ini marilah kita juga merenungkan tentang betapa pentingnya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sebagai seorang muslim adalah takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan akhirat, dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini atau maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ketakwaan juga adalah cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama, sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial kemasyarakatan di lingkungan wilayah kita sendiri-sendiri. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita perkuat ketakwaan kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban
yang mana bulan Sya'ban adalah bulan yang terapit, 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan dari sinilah bulan Sya'ban merupakan satu paket yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh dunia, dengan banyaknya doa yang dipanjatkan pada bulan Sya'ban yang merupakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirnya bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan seolah menjadikan bulan ini sebagai pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan membawa bekal persiapan yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana yang tentu berbeda. Agar tidak kaget memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah memberi contoh untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban berupa peningkatan kuantitas ibadah, terutama ibadah puasa sunnah. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitahu aktsara siyam minhu fi Sya'ban. Yang artinya, saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam 1 bulan selain bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Latihan ini penting karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh. Dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti menjalankan puasa di bulan Ramadan, tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti di bulan-bulan lainnya. Selain manfaat secara jasmani, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban juga sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Nabi menyebut bahwa pada bulan ini amal ibadah manusia akan diangkat oleh Allah SWT, sehingga Nabi ingin saat amal ini diangkat, beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i. Dzalika syahru yabghalu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa wasalu tarfa'u bil a'mal ila rabbil alamin fa akhibu ay yarfa'u ala wa ana shaimun. Itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Sya'ban, yaitu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan sebagai amal perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku, kata Rasulullah, diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan hanya ibadah puasa, tentunya pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang lain seperti tilawah Al-Quran, salat malam, qiyamul lail, salat sunnah rawatib, berzikir dan membaca sholawat. Terkait membaca sholawat, memang bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Nabi dan dianjurkan banyak membaca sholawat kepadanya. Pasalnya pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi.
Bahkan bukan hanya kita saja sebagai manusia yang diperintahkan untuk salawat, bahkan Allah dan malaikatnya pun dalam ayat ini disebutkan ikut bersalawat kepada Nabi. Ayat ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sangat masyhur kita sering dengar, yaitu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha malaikatahu, sungguh Allah dan para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wasallimu taslima, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban menjadi tanda bahwa Rasulullah menjadikan bulan ini spesial baginya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan bulan Sya'ban ini adalah bulan miliknya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Jamaah-jamaah rahimakumullah. Untuk itu di bulan Sya'ban ini yang tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kurang lebih 10 hari ke depan ini, mari kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita bersihkan diri kita setiap saat dari dosa-dosa di masa lalu melalui istighfar astagfirullahaladzim, serta mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi umur panjang kita bertemu bulan Sya'ban dengan ungkapan alhamdulillah, sekaligus mempersiapkan diri memasuki gerbang masa depan dengan ucapan bismillah. Mari kita sirami tanaman amal kita di bulan Sya'ban yang telah kita semai sebelumnya di bulan Rajab, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita akan dapat memanennya dengan baik. Dan insya Allah keluar Ramadan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita dapat meraih keutamaan di bulan Sya'ban yang dalam kitab Dauratun Nasihin diwakili oleh huruf-huruf yang ada dalam kata Sya'ban. Huruf pertama adalah huruf Shin, berarti as-safa'ah was-sarafah, yaitu pertolongan dan kemuliaan. Huruf yang kedua adalah Ain, berarti al-izzah wal karamah, yang berarti kemuliaan dan kehormatan. Huruf yang ketiga adalah Ba, berarti albir, yang bermakna kebajikan. Sedangkan huruf yang keempat adalah Alif, berarti al-ulfah atau kecondongan atau kasih sayang. Dan huruf yang terakhir adalah Nun, yang berarti an-nur, yaitu cahaya atau yang menerangi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Memang Sya'ban sudah di akhir, insya Allah kurang 10 hari lagi kita sudah menginjak di bulan Ramadan. Namun bertemu bulan Sya'ban bukan berarti kita akan menjumpai Ramadan. Untuk itu marilah, senyambang Allah masih kasih sayang kepada kita, memberikan umur yang panjang ini, betul-betul kita manfaatkan sisa usia kita, betul-betul kita manfaatkan beberapa saat ini yang akan menghadapi bulan Ramadan, betul-betul siap. Dan nanti tatkala kita betul-betul masuk Ramadan, sudah siap baik jasmani dan rohani, dan mental pun sudah siap saat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan-harapan kita dan kita bisa terus menjalankan misi utama kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ihtiyaj wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bil kabil. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin ladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajmain wa tabi'ina wa tabi'i sahibiina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rafa abba wal ghala wal waba wa ta'una wal amrada wal bi'an ma la yadfa'u umurka am baladina hadza Indonesia khassa wa an salima bisalamil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.